Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustazah bertemu kembali dengan Ustazah Susilawati yang hari ini akan mengajar antum tentang himpunan ya, pelajaran di kelas 7 setelah materi bilangan. Oke, anak-anak Ustazah coba perhatikan gambar. Ini adalah gambar di sebuah pasar modern sepertinya ya. Kalau arah ke sini berarti kalau kita mau mencari sayur-sayur berarti berada di sebelah kanan Ustazah. Kemudian kalau mau cari tahu, tempe, bakso atau nugget berarti di sebelah kiri Ustazah. Nah, dari gambar ini bisa antum bayangkan bahwa di dalam pasar itu telah dikelompok-kelompokkan supaya pembeli mudah ya dalam mencari apa yang dibutuhkan. Oke, jadi ketika antum ke pasar antum tidak bingung lagi karena sudah dikasih petunjuk nih. Oh, kalau mau beli sayur-sayur di sebelah kanan, kalau mencari tahu, tempe, bakso berarti di sebelah kiri. Nah, stimulusnya pasar tradisional ya. Ketika kalian pergi ke pasar, kalian akan menjumpai berbagai dagangan yang dijual dengan jenis yang sama, dikelompokkan di tempat yang sama. Misalnya, ada kelompok sayur-sayuran, ada kelompok buah-buahan, ada pedagang ikan, ada pedagang bumbu, dan masih banyak lagi. Jika kalian ingin membeli kacang panjang, buncis, bayam, dan kecambah, berarti pergilah ke tempat kelompok pedagang sayur-sayuran. Nah, jika kalian ingin membeli nanas, jeruk, apel, mangga, maka pergilah ke pedagang buah-buahan. Nah, jika ingin membeli ikan tongkol, gurami, lele, mujair, pergilah ke kelompok pedagang ikan. Nah, yang mungkin pernah ikut orang tuanya ke pasar, pernah menjumpai hal seperti ini ya. Di pasar Panam contohnya, ada nanti kelompok penjual ayam, ada kelompok penjual ikan, ikannya pun dibedakan lagi. Ada kelompok penjual ikan darat, air darat ya. Kemudian ada penjual yang menjual ikan laut. Nah, ini contoh lainnya, yaitu pembagian grup Piala Dunia 2014. Coba antum lihat. Ada grup A, grup B, grup C, grup D, grup E, F, G, dan grup H ya. Ini adalah contoh pembagian kelompok ya. Ini juga merupakan contoh dari himpunan. Nah, jadi himpunan itu apa? Ya, himpunan. Lupa sudah menyertakan ya. Nah, jadi ini merupakan himpunan A contohnya. Yang ini merupakan contoh himpunan B. Jadi himpunan C dan seterusnya ya. Jadi antum sudah membayangkan apa yang dimaksud himpunan adalah suatu kelompok sesuatu ya dalam definisi tertentu. Nah, sekarang kita akan membedakan mana himpunan dan bukan himpunan ya. Nah, di antara kumpulan berikut, manakah yang termasuk himpunan dan bukan himpunan? Berikan alasannya. Contohnya ya, kumpulan binatang berkaki 2. Apa contohnya? Banyak ya, ada ayam, burung, itik, dan angsa. Nah, ketika menuliskan himpunan, kita harus menuliskannya dalam huruf kapital, kemudian sama dengan, ini namanya kurung kurawal. Nah, kita buka kurung kurawal, tuliskanlah anggotanya. Ada ayam, burung, itik, angsa, dan seterusnya. Nah, yang kedua, yang B, kumpulan siswa yang cerdas. Nah, bisa nggak antum membuat kelompoknya siswa yang cerdas itu siapa? Nah, Ustazah misalnya menganggap si Fulan adalah siswa yang cerdas. Namun belum tentu guru yang lain menganggap si Fulan ini guru yang cerdas. Maka kelompok B ini juga kelompok B ini bukan merupakan himpunan karena kita sulit mendefinisikannya siswa yang cerdas itu seperti apa. Kemudian yang C, kumpulan buku yang tebal. Bisakah antum memilahnya buku yang tebal itu seperti apa? Nah, buku yang tebal itu yang halamannya seberapa ya?
kok nggak jelas ya? Aturannya tidak jelas, maka yang C juga bukan merupakan himpunan. Yang D kumpulan hewan kumpulan siswa yang tingginya di atas 160. Nah, siapa ya? Yang tinggi di atas 160 itu yang tinggi sampai berapa? Juga definisinya tidak jelas. Kemudian yang E, lukisan yang indah. Lukisan yang indah itu seperti apa? Indah menurut ustazah belum tentu indah menurut orang lain, ya. Maka kumpulan lukisan yang indah juga bukan merupakan himpunan. Nah, jadi dari contoh ini hanyalah A yang merupakan himpunan. Nah, kenapa? Karena hanya A ini yang memiliki definisi yang jelas. Hewan berkaki 2. Sudah jelas ya, kakinya 2. Nah, jadi kesimpulannya, himpunan adalah kumpulan objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas atau segala koleksi benda-benda tertentu yang dianggap dalam suatu kesatuan. Jadi syarat himpunan itu definisinya harus jelas. Nah, selanjutnya anak-anak ustazah bagaimana cara menyajikan himpunan ya. Pernah nggak antum lihat kalau antum lagi makan ke restoran, apakah restoran tradisional atau restoran cepat saji, biasanya akan disajikan dalam bentuk yang seperti ini ya. Ada ikan, ada ayam, ada sup. Nah, ternyata himpunan juga penyajiannya ada ya, ada cara-cara penyajian himpunan. Kira-kira ada cara apa saja ya? Nah, cara menyajikan himpunan pertama dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau dikenal dengan enumerasi ya. Nah, suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang ditulis dalam kurung kurawal. Mana kurung kurawal? Nah, ini namanya kurung kurawal. Dan diberi nama menggunakan huruf kapital, manakala banyak anggotanya sangat banyak. Nah, dan menggunakan cara mendaftarkannya ini bisa dimodifikasi, yaitu diberi tanda titik jika nanti anggotanya banyak ya, kita nggak melanjutkannya sampai detail. Ini contohnya ya. Tuliskanlah hewan yang berkaki 2. Maka kita jawab huruf kapital dulu. Misalnya dia adalah sebuah himpunan A. Sama dengan buka kurung kurawal, maka tuliskanlah anggotanya. Anggotanya apa saja? Ada ayam, itik, burung, angsa. Kan kita nih nggak tahu nih, masih banyak lagi sih selanjutnya, maka kita kasih saja titik 3 kemudian tutup kurung kurawal. Bagaimana? Jelas? Nah, ini adalah cara menyajikan himpunan dengan cara menyebutkan anggotanya. Caranya huruf kapital sama dengan kemudian buka kurung kurawal, tuliskanlah anggotanya, karena banyak kita sampai titik-titik saja, kemudian ditutup lagi dengan kurung kurawal. Nah, cara yang kedua yaitu dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Nah, cara ini merupakan kebalikan dari yang pertama tadi, cara enumerasi ya. Misalkan nih contohnya ya, anggotanya A, anggotanya itu sebuah himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita tahu bahwa ini adalah bilangan apa? Bilangan asli. Maka sifat himpunannya adalah A adalah himpunan bilangan asli. Oke? Nah, nanti kalau misalnya A sama dengan sapi, kambing, kemudian apa lagi ya, rusa misalnya, berarti himpunannya sifatnya apa? A adalah kumpulan atau himpunan hewan berkaki 4. Nah, ini ya contohnya tadi ya. B, ada sapi, kerbau, kambing, kucing. Nah, maka B adalah himpunan bilangan hewan berkaki 4. Paham cara yang kedua? Yaitu dengan cara menuliskan sifat anggotanya. Nah, cara yang ketiga
Yaitu dengan cara notasi. Nah, cara notasi ini biasanya dia menggabungkan yang keduanya tadi, yaitu dengan cara enumerasi dan menyebutkan sifatnya ya. Misalnya, ini sifatnya anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sifatnya apa? Bilangan asli kurang dari 6 ya. Maka notasinya kita tuliskan seperti ini. Nanti harusnya ya ada A sama dengan gitu ya. Sorry. Buka kurung kurawal, kemudian ini ada tanda artinya di mana mewakili, X mewakili gitu ya. X di mana? Di mana? Ini bacanya X di mana X. Ini kurang dari 6 tadi kan sifatnya kurang dari 6, X ini adalah elemen yang artinya adalah anggota ya. Itu adalah elemen atau anggota. Saya ulangi ya, cara menuliskannya. X di mana X elemen kurang dari 6, X elemen bilangan asli ya. Nah, contoh lainnya yang ini ya. A sama dengan, berarti ini bacanya X di mana X sedemikian lebih dari 1. Nah, ini kurang tapi kita baca ke sini ke belakang jadi lebih dari 1. Dan X kurang dari 8, X adalah bilangan ganjil. Nah, ini adalah cara menuliskan notasi himpunan ya. Bisa dipahami? Nah, insya Allah nanti akan yang tidak paham boleh menjapri Ustazah ya. Kita akan jelaskan kembali. Oke, itu saja anak-anak Ustazah. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Semoga setelah belajar ini antum adalah yang bagian tengah ya. Bahagia sekali setelah belajar matematika. Oke, afwan minkum, semoga ilmu ini bermanfaat bagi antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.